Berikutnya kejadian yang ketiga, ini terkait dengan masalah penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ba'da amaini ghada Fatimah, setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun dari kelahiran beliau, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhenti menyusu. Jadi kalau dikatakan Fatimah, iya, artinya dia sudah tidak menyusu lagi dari ibunya. Itu mana al-Fatim. Iya, dia sudah menyempurnakan masa susuannya dan dia sudah berhenti. Itu disebut Fatim. Ini setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Jadi katakan ja'at bihi murdi'uhu salima. Maka ibu susuannya membawanya dalam keadaan selamat. Membawanya dalam keadaan selamat. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Ibu susuannya Halimah yang membawa kepada ibunya. Setelah itu Halimah kembali membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ke keluarganya sebagaimana yang dia inginkan. Maksudnya di sini penulis hanya menyebut bahwa Nabi disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Iya. Dan disusui ketika masih kecil. Setelah selesai 2 tahun masa penyusuan, Halimah bawa ke ibunya. Dibawa kepada Aminah bintu Wahab, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta izin supaya dia bawa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginannya Halimah, yang akhirnya disetujui oleh ibunya. Maka dia balik lagi, dipelihara dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah. Begitu maksud dari penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Jadi di sini yang perlu kita terangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui proses penyusuan. Iya. Beliau disusui. Siapa saja yang menyusuinya? Itu riwayat-riwayat di dalam tarikh, di dalam sirah disebutkan bahwa yang pertama menyusuinya tentunya adalah ibunya. Ibunya sendiri. Setelah itu disusui juga oleh budak Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Ya, yang bernama Thuwaibah. Baik. Kemudian setelah itu barulah disusui oleh Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Baik. Dan Halimah ini bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah itu silam pendapatnya para ulama. Apakah beliau masuk Islam setelah Nabi diutus sebagai Rasul? Demikian pula suami Halimah, apakah keduanya masuk Islam atau tidak? Itu silam pendapat para ulama di dalam hal ini. Jadi itu 3 yang paling populer yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kisah Halimah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kisah yang populer. Dan ada riwayat-riwayat yang syah yang menunjukkan tentang hal tersebut, bahwa Halimah itu menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Dan Halimah ini berada di kabilah yang bernama kabilah Sa'ad bin Bakr, makanya disebut As-Sa'diyah. Ya, berada di kabilah itu. Jadi kesimpulan dari pembahasan penulis bahwa di umur 2 tahunnya itu penyempurnaan susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Halimah As-Sa'diyah. Setelah selesai 2 tahun, dia bawa lagi kepada ibunya. Iya, dia bawa lagi kepada ibunya. Karena dia melihat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini setelah disusui oleh Halimah, itu banyak keberkahan yang mereka dapatkan. Banyak hal yang luar biasa terjadi menurut mereka. Maka mereka pun minta izin supaya Rasulullah dibawa lagi oleh Halimah kembali. Iya. Dan akhirnya ibunya menyetujui hal tersebut. Maka dibawa kembali oleh Halimah ke Bani Sa'ad. Ya, dan waktu itu ada alasannya kenapa dia meminta Nabi Muhammad kembali. Sebab waktu itu sedang ada wabah terjadi di Mekah, dan dia beralasan akan hal tersebut kepada ibunya. Iya, dia beralasan hal tersebut kepada ibunya. Baik, di sini ada beberapa faedah terkait dengan pembahasan ini, penyusuan ini. Faedah yang pertama, kira-kira apa manfaat? Kenapa di Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah? Kenapa bukan ibunya saja? Iya, karena berjalan kebiasaan orang Arab waktu itu, mereka itu kalau menyusui anaknya, mereka nggak tinggalkan di kota Mekah, tapi dikirim di luar Mekah, di luar Mekah. Iya. Jadi tujuannya pertama supaya terhindar dari wabah yang kadang menimpa, karena Mekah ini negeri didatangi oleh seluruh manusia dari berbagai penjuru. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia tinggal di Badia, tinggal di luar Mekah, maka itu biasanya jasadnya lebih kuat. Kemudian yang ketiga, ketika mereka tinggal di sebuah kabilah, biasanya mereka mencari kabilah-kabilah orang-orang yang sangat fasih dalam bahasa, sangat fasih di dalam berbahasa. Iya. Kemudian yang keempat dari faedahnya juga, karena dia tinggal di sebuah tempat, lingkungannya bagus, biasanya pertumbuhan anak itu lebih baik untuk cara berpikirnya, dan akan lebih cerdas di tempat tersebut. Iya. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang hikmah di belakang hal tersebut. Baik. Kemudian faedah yang kedua, di sini saya sebutkan tadi global ya, yang menyusui beliau. Yang pertama adalah ibu beliau sendiri, Aminah bintu Wahab. Setelah itu Thuwaibah Maula Abi Lahab. Kemudian yang ketiga tadi siapa? Halimah bintu Abi Duaib As-Sa'diyah. Itu 3 yang populer. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung di buku-buku sejarah itu, di buku-buku sirah, ada selain daripada 3 ini yang disebutkan menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebut 10 nama perempuan yang pernah menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi ini nggak saya uraikan di sini ya, karena ini pembahasan tambahan dari kadar yang kita perlukan di pelajaran ini. Baik. Jadi awal yang menyusuinya itu pasti ibunya. Ada yang mengatakan bahwa ibunya hanya menyusuinya 3 hari.
Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Iya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa setelah itu disusui oleh Thuwaibah. Barulah setelah itu disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Dan Halimah As-Sa'diyah itulah yang paling banyak menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian dari hadits ini atau dari pembicaraan penulis di sini, iya, pembicaraan penulis setelah 2 tahun kan dikembalikan dulu ke ibunya kan, setelah 2 tahun. Setelah itu dia minta izin lagi kepada ibunya supaya dia bawa kembali ke kampungnya di wilayahnya Bani Sa'ad. Berarti dia tinggal bersama Halimah berapa lama? Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah berapa lama? Pastinya lebih 2 tahun kan begitu? Ya, pastinya lebih 2 tahun. Dan ini akan datang nanti rinciannya berapa tahun di situ, berapa tahun beliau tinggal bersama Halimah. Baik. Terkait dengan wafatnya ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah lahir. Ya, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ayah beliau sudah wafat. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Akan datang nanti ibunya juga wafat dan beliau masih anak kecil. Itu ujian, subhanallah ya, menimpa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gemblengan besar terhadap jiwa dan kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu keberadaan orang tua itu rahmat bagi anak. Betul, rahmat bagi anak. Tapi belum tentu seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya masih kecil itu tidak mendapatkan sesuatu yang berharga. Mungkin itu menjadi sebuah nikmat lain baginya. Sebuah nikmat yang lain baginya. Karena itu menerima ketentuan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya itu adalah bagian dari keimanan dan hal yang membawa kebaikan.